Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 13 ingin mempresentasikan tugas penelitian kami mata kuliah Keamanan Data dan Jaringan yang diampu oleh dosen Bapak Dedi Kiswanto. Di sini kami mengangkat judulnya ini Merancang bangun sistem login berbasis one time password atau OTP dengan integrasi Brevo. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami sebagai anggota kelompok 13, yakni saya sendiri Ahmad Daniel Sitepu dengan NIM 4232650001 dan juga rekan saya. Oke, dengan saya Sherly Davi 4233250023. Perkenalkan saya Neza Anggraini Yolandari dengan NIM 4232550003. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dan kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Check it out. Rancang bangun sistem login berbasis one time password atau OTP dengan integrasi Brevo. Tingginya pemanfaat internet untuk mendapatkan informasi menimbulkan masalah baru terkait keamanan data. Karena kemudian akses harus diimbangi dengan jaminan kerahasiaan informasi dari pihak tidak berwenang. Sistem login konvensional yang hanya mengandalkan username dan password memiliki kelemahan karena rentan terhadap serangan cyber. Penelitian ini mengusulkan solusi menggunakan one-time password atau OTP sebagai lapisan keamanan tambahan dengan memverifikasi akun pengguna melalui kode unik yang hanya berlaku untuk satu sesi atau transaksi. Sistem login berbasis OTP ini terintegrasi dengan layanan pengiriman email pihak ketiga, yaitu Brevo. Sistem ini dikembangkan dengan metode Research and Development atau R&D menggunakan pendekatan software engineering. Backend dibangun menggunakan Fast API dengan penyimpanan sementara token OTP di Redis yang cepat dan efisien. Sedangkan front-end menggunakan Tailwind CSS dan Bootstrap. Penelitian menguji fungsionalitas sistem, mengukur persentase keberhasilan pengiriman dan verifikasi OTP, serta mengevaluasi pengalaman pengguna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil menangani registrasi, login, pengiriman OTP, verifikasi OTP, dan penanganan kesalahan, termasuk password salah dan OTP kadaluarsa. Alur sistem dari registrasi hingga verifikasi OTP mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya, pada pendahuluan, perkembangan teknologi dan informasi pada era ini berlangsung sangat pesat. Salah satunya ditandai dengan semakin banyaknya pemanfaatan akses internet oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi. Login merupakan gerbang utama untuk masuk ke suatu sistem dengan memasukkan identitas akun yang biasa terdiri dari username dan password. Namun, metode login tradisional ini memiliki kelemahan karena password rentan dicuri melalui berbagai serangan cyber. Untuk mendukung sistem OTP, dibutuhkan teknologi yang cepat dan efisien dalam pengolahan data. Redis merupakan basis data berbasis memori yang memungkinkan penyimpanan data secara cepat dan akses efisien. Redis juga mendukung berbagai struktur data seperti string, hash, dan list, sehingga banyak digunakan sebagai teknologi caching. Redis juga memiliki fitur pub or sub yang mampu menyampaikan pesan dengan kecepatan tinggi sehingga data dapat diterima secara real time. Hal ini menjadikan Redis relevan dalam pengelolaan OTP yang membutuhkan respons cepat dan akurat. Selain teknologi basis data, pengiriman OTP kepada pengguna membutuhkan layanan integrasi pihak ketiga. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah Brevo, atau nama sebelumnya adalah Sendinblue. Brevo menawarkan alternatif hemat biaya dengan layanan email, SMS, dan live chat dalam satu platform. Jadi layanan ini juga menjadi referensi global dalam pengiriman email, SMS, karena menyediakan solusi lengkap untuk komunikasi dan pemasaran digital. Dengan Brevo, pengiriman OTP melalui email dapat dilakukan secara aman, cepat, dan juga terintegrasi. Oke, sekarang kita masuk ke metodologi penelitian yang kami gunakan dalam mengerjakan proyek ini. Yang pertama itu jenis dan pendekatan penelitiannya. Penelitian kami ini mengadopsi pendekatan rekayasa perangkat lunak pakai metode Research and Development atau R&D. Nah, metode ini menekankan proses iteratif mulai dari perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian dan evaluasi. Nah, lingkup penelitiannya itu sendiri yaitu sistem login berbasis OTP, Brevo, dan juga sistem ini dibangun menggunakan Fast API sebagai backend, sama Redis untuk penyimpanan sementara OTP-nya yang bersifat itu sekali pakai atau one time use.
Selain itu, Redis juga sensitif terhadap waktu, dan yang ketiga itu variabel penelitiannya, variabel independennya itu di antara lain yaitu Face API, Redis, dan juga Brevo. Yang kalau dependennya itu mencakup tingkat keberhasilan login, keakuratan pengiriman OTP, sama responsivitas antarmukanya. Yang ketiga itu variabel kontrol yang terdiri dari Python, Face API, Redis, dan library terkait, serta panjang password dan juga format email. Kemudian itu metode pengumpulan datanya itu kami lakukan dengan 3 metode utama, yaitu fungsional testing untuk menguji fungsionalitas registrasi akunnya, login, pengiriman OTP, verifikasi OTP, dan juga akses dashboard. Nah, perancangan sistem itu dibangun pakai struktur yang ada pakai 2 folder utama. Folder yang pertama itu front end yang isinya app.py dan juga utils.py. Itu fungsinya untuk mengatur antarmuka sama login tampilan. Satu lagi yaitu foldernya itu yang backend, isinya itu beberapa halaman HTML ya, contohnya login, register, token, verify, dan dashboard. Nah, sistem login kami dibangun alurnya seperti pengguna melakukan registrasi akun. Berikut adalah gambar flowchart dari metodologi penelitian kami. Yang pertama itu secara singkat yaitu research and development, kemudian mendesain sistemnya, kemudian implementasinya, kemudian testingnya, evaluasi, dan juga improvementnya. Halo semuanya, saya Neza Anggraini Yolandari. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan sistem dari proyek kami, yaitu sistem login berbasis OTP di mana dinamakan OutCyber. Nah, yang pertama, saya harus memastikan pada command prompt di mana saya sudah menjalankan WSL Ubuntu dan saya juga sudah mengaktifkan Redis pada port 6379. Selanjutnya, saya sudah menjalankan backend dari sistemnya pada aplikasi file Python bernama app.py. Nah, di sini dengan perintah upcorn backend.app reload di port 8000. Nah, di sini sudah dapat dilihat bahwa aplikasi telah berjalan dengan sempurna. Nah, setelah itu, ini adalah email tujuan yang nantinya akan kita gunakan untuk mengirim token kepada email user. Nah, di sini nama emailnya adalah todomindtalks111@gmail.com. Nah, untuk menjalankan di browser di sini, yaitu pada localhost di port 8000, maka akan langsung diarahkan ke halaman login. Nah, sebelum itu, kita harus registrasi akun, yaitu membuat akun, klik di register, maka akan langsung diarahkan ke register account, halaman untuk registrasi akun. Nah, di sini, user diminta untuk menginput email dan password yang akan digunakan, yaitu contohnya nama email yang saya letakkan di sini yaitu todomytax111@gmail.com. Dan contoh password yang saya gunakan di sini misalnya 12345. Lalu klik register. Maka di sini terdapat pemberitahuan atau notifikasi bahwa registrasi berhasil. Langsung kita klik OK, dan user akan langsung diarahkan ke halaman login. Kita input email dan password sesuai dengan data registrasi yang tadi, yaitu todomytax111@gmail.com.
gmail.com dan input password tadi 12345. Langsung kita klik login. Nah, di sini token akan dikirim dan terdapat pemberitahuan pada halaman login yaitu OTP dikirim ke email, yang berarti kode OTP sudah dikirimkan ke email tujuan atau email user. Maka langsung kita klik OK dan user akan langsung diarahkan ke halaman verifikasi OTP. Nah, kita cek di terminal backend-nya. Nah, di sini terdapat notifikasi bahwa kode OTP berhasil dikirim ke email user atau email tujuan melalui via Bravo. Nah, kita cek ke email user tadi. Nah, ini adalah @cyber, yaitu nama sistem kita. Di sini kode OTP loginnya telah dikirim. Kita klik. Nah, ini adalah kode OTP yang dikirim dan kode ini hanya berlaku selama 5 menit dan hanya berlaku untuk sekali pemakaian. Kita kembali ke halaman verifikasi. Kita input kode OTP yang telah kita dapat, yang telah dikirim ke email kita tadi. Lalu langsung diklik verifikasi. Nah, maka user akan langsung diarahkan ke dashboard @cyber. Nah, di sini pada dashboard, email user atau email yang berhasil login diterangkan di samping button logout, yang menandakan bahwa user atau email user yang berhasil login masuk ke dashboard. Ini adalah contoh dashboard dari sistem @cyber. Dan pada tombol logout, jika kita klik, maka user akan diarahkan kembali ke halaman login. Mari kita uji bagaimana jika password untuk login salah. Contohnya email yang tadi, todo.mytax111@gmail.com. Nah, di sini password yang benar adalah 12345. Coba kita masukkan password yang salah, misalnya 23456. Kita klik login. Maka di sini terdapat pemberitahuan atau notifikasi bahwa email atau password yang kita masukkan salah. Jika kita klik OK, maka user akan tetap kembali ke halaman login dan memasukkan kembali password yang benar. 12345. Kita klik login. Nah, di sini OTP telah dikirimkan ke email. Kita klik OK dan langsung diarahkan ke halaman verifikasi OTP. Kita cek lagi di terminal backend, telah dapat pemberitahuan bahwa OTP berhasil dikirim ke email user yang kita masukkan tadi via Bravo. Dan kita cek di halaman login, kita cek di halaman email. Nah, ini masuk lagi dari @cyber, kode terbaru 623572. Nah, coba kita misalkan kalau yang kita pakai itu kode OTP-nya salah. Nah, misalnya di sini digit terakhir 2, kita masukkan digit terakhir 3. Kita klik verifikasi. Nah, di sini terdapat pemberitahuan atau notifikasi bahwa kode OTP salah atau expired. Nah, coba kita coba dengan kode OTP yang sebelumnya kita masukkan. Kode OTP yang pertama. Karena ini seharusnya hanya berlaku 5 menit untuk sekali pemakaian. Nah, tadi kan sudah kita gunakan. Nah, coba kita klik verifikasi. Maka tetap mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi bahwa kode OTP salah atau expired. Oke. Nah, untuk mendapatkan kode OTP yang benar, kita kembali ke halaman login dan kita input email dan password yang benar. Contohnya todo.mytax111
@gmail.com. Masukkan input password yang benar 12345. Kita klik login. Nah, kode OTP dikirim ke email, kita klik OK. Ini di halaman verifikasi, kita cek di email. Nah, sudah ada kode OTP login terbaru dari @cyber. Kita klik masuk, kita input OTP yang benar, kita klik verifikasi, maka user akan diarahkan masuk ke dashboard @cyber. Nah, di sini adalah nama email atau user yang berhasil masuk ke dashboard @cyber. Kita klik logout lagi, maka akan kembali ke halaman login account. Baiklah, sekian demo project sistem login berbasis OTP dari kelompok 17. Oke, sekarang kita masuk ke hasil pengujian fungsional sistem yang sudah kami buat. Berdasarkan pengujian yang kami lakukan, integrasi Brevo berhasil mengirim OTP ke email user dengan notifikasi pengiriman yang tercatat di terminal backend. Redis ini berperan efektif untuk menyimpan sementara OTP dengan waktu maksimal itu 5 menit. Nah, kita masuk ke tabel pengujiannya. Pengujiannya itu kita melakukan misalnya registrasi akun baru. Nah, kita akan memasukkan ataupun input email dan password yang valid. Hasil yang diharapkan itu akun tersimpan, notifikasi berhasil, lalu kita diarahkan ke halaman login. Nah, hasilnya ujinya itu berhasil. Yang kedua itu registrasi dengan email yang sama. Apa yang kita masukkan itu ataupun yang kita input itu email yang sudah terdaftar. Kemudian sistem akan menolak lalu muncul notifikasi email sudah terdaftarkan. Dan juga hasil ujinya itu berhasil. Kemudian yang ketiga itu pengujian menggunakan login dengan data yang valid. Kemudian kita masukkan email dan password sesuai registrasi. Sistem memvalidasi, notifikasi OTP dikirimkan ke email, diarahkan ke halaman verifikasi. Hasilnya itu berhasil. Yang kemudian kita login dengan data yang salah. Email atau password yang kita masukkan itu salah. Notifikasi atau nah, hasil yang akan muncul yaitu notifikasi email atau passwordnya dikatakan akan salah, dan hasilnya ujinya itu berhasil. Kemudian yang kelima, verifikasi OTP benar. Yang kita masukkan adalah kode OTP 6 digit yang sudah dikirim. Kemudian kita akan diarahkan ke dashboard dan juga kita akan ditampilkan email user kita. Hasilnya itu berhasil. Kemudian yang keenam, verifikasi OTP-nya salah. Kita input itu OTP-nya salah, tidak sesuai dengan yang dikirim ke kita. Kemudian akan muncul notifikasi OTP salah atau expired. Hasilnya itu berhasil. Kemudian kita masukkan OTP yang sudah kadaluarsa, yakni yang sudah 5 menit sudah muncul tapi tidak kita masukkan. Nah, kita input setelah 5 menit itu. Kemudian notifikasi yang keluar itu akan mengatakan bahwa bahwa OTP-nya itu salah atau expired. Kemudian yang ke-8, OTP yang sudah kita gunakan itu kita pakai ulang gitu. Kita masukkan OTP yang sudah kita pakai, kemudian hasilnya itu akan sama. Notifikasi OTP akan dikatakan salah atau expired. Nah, kemudian yang terakhir itu logout. Kita akan mengklik tombol logout di dashboard. Sistem akan mengarahkan kita ke halaman login, hasil yang diharapkan. Nah, setelah melakukan itu semua dan juga memikirkan hasil-hasil yang akan diharapkan, dan ternyata semua skenario yang sudah dipikirkan tadi ternyata berhasil semua. Kesimpulan dari penelitian kami adalah sistem login berbasis OTP dengan integrasi Brevo yang dinamai dengan OutCyber berhasil dirancang, diimplementasikan, dan juga diuji. Penelitian ini membuktikan bahwa
Kombinasi teknologi seperti OTP, Redis, dan Brevo menghasilkan sistem login yang lebih aman, efisien, dan andal. Keberhasilan implementasi ini didukung oleh penggunaan Redis yang berperan efektif sebagai penyimpanan token sementara yang cepat, serta integrasi Brevo yang memungkinkan pengiriman kode OTP yang andal ke email pengguna. Sistem ini secara efektif mengatasi kerentanan login tradisional dengan menambahkan verifikasi berlapis. Kode OTP yang dikirimkan yang hanya berlaku 5 menit dan hanya bisa digunakan sekali, sehingga secara signifikan meningkatkan keamanan autentikasi. Demikian video presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada terdapat kesalahan dalam pemaparan dari penelitian kami. Mohon maaf jika kurang sempurna penelitiannya, karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.